Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan silakan tonton sampai beres. Dan tetap dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen yang positif, dan di-share juga ke media sosialnya teman-teman. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview pohon bidara. Jadi kebetulan hari ini lagi liburan ke rumah kakak, dan qadarullah di rumah kakak itu ada pohon bidara. Jadi sekalian saya mau memperkenalkan sekaligus memberikan pengetahuan tentang beberapa pemanfaatan dari pohon bidara ini. Nah teman-teman, ini adalah jenis pohon bidara Arab. Jadi ini pohonnya umurnya kurang lebih 2 tahun teman-teman. Jadi dulu itu nanamnya dari sekitar ukuran 30 sentian lah. Dan setelah kurang lebih 2 tahun pohonnya udah sebesar ini. Ini diameternya kurang lebih 25 sentian, teman-teman bisa lihat. Dan ini tingginya ada 4 meteran teman-teman. Oke, dari daunnya sendiri, pohon bidara ini memiliki daun yang melebar. Kemudian ada di pinggirnya itu seperti duri-duri gitu. Dan untuk di batangnya juga terdapat duri-duri yang cukup tajam teman-teman. Jadi apabila kita ingin memanfaatkan daunnya, itu memantiknya itu harus hati-hati karena si batangnya itu mempunyai duri yang tajam teman-teman. Nah teman-teman, pohon bidara juga memiliki buah, dan buahnya itu berbentuk bulat, diameternya kurang lebih sekitar 5 cm atau sekitar 3-5 sentian. Dan itu jika masih mentah warnanya itu hijau, dan apabila sudah matang atau masak itu warnanya berubah menjadi orange kemerahan teman-teman. Untuk rasanya pernah saya mencoba, rasanya itu agak gimana ya, manis asam sepet gitu. Nah untuk lebih jelasnya lagi nanti saya sekalian akan mencoba buahnya. Kebetulan ini sudah berbuah teman-teman, jadi nanti kita ambil buahnya sekaligus kita kupas dan dicoba rasanya seperti apa. Nah oke teman-teman, kali ini saya mau ngambil buahnya dan sekaligus mencoba, dan kita buktikan rasanya itu seperti apa teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi saya udah petik buah bidaranya, dan sekarang kita coba rasanya seperti apa. Nah sebelumnya saya mau liatin dulu. Nah jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk yang masih mentah itu warnanya hijau, dan untuk yang sudah matang warnanya itu orange kemerahan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba dari yang masih agak mentah ya. Dari yang mentah, yang hampir matang,
kemudian yang matang. Sekarang kita coba yang mentah dulu. Ini udah dicuci dulu ya tadi. Rasanya asam. Kalau yang masih mentah rasanya asam, cuman asamnya seger teman-teman. Dan memang agak ada kesetnya juga. Kalau teksturnya lebih ke kayak tekstur buah apel gitu teman-teman. Dan ini juga dia memiliki biji yang cukup besar di dalamnya. Jadi perbandingan antara biji dan buahnya itu kurang lebih 70-30 perbandingannya. Buahnya 30%, sedangkan bijinya 70%. Sekarang kita coba yang hampir matang. Seperti ini teman-teman bentuknya. Kalau yang hampir matang, rasanya tidak terlalu asam dan lebih enak teman-teman. Jadi asamnya lebih berasa semi manis gitu teman-teman. Dan dagingnya juga tebal. Untuk bijinya tetap besar seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang sudah masak ya teman-teman. Buka dulu. Untuk yang warna orange seperti ini, ternyata ini bukan masak teman-teman, tetapi udah overcook atau terlalu matang. Jadi si rasanya juga udah kurang enak ya teman-teman. Nah, si teksturnya juga udah gini. Jadi untuk dikonsumsi, kalau menurut saya buah bidara itu lebih bagus yang masih hijau, warnanya mengkilat dan ada sedikit warna orange-nya teman-teman. Nah ini kalau ini udah pas untuk dikonsumsi, soalnya rasanya juga enak teman-teman. Kita coba lagi. Kalau ini rasanya enak. Jadi yang matang itu ternyata yang warnanya masih hijau, cuman ada orange-nya teman-teman. Kalau yang udah orange banget itu udah overcook ya, udah matang banget. Jadi si teksturnya juga udah lembek dan rasanya juga kurang enak teman-teman. Jadi yang idealnya seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberitahu manfaat dari daun pohon bidara ini atau dari daun bidara ini. Salah satunya yaitu untuk terapi gangguan jin atau terapi sihir. Nah jadi teman-teman bisa memetik 7 lembar daun bidara seperti ini. Ini saya ambil contohnya dengan batangnya saja, tapi jika teman-teman ingin mencoba, cukup daunnya saja dipetik 7 helai. Kemudian jika untuk dimanfaatkan untuk mandi, si daun bidaranya itu bisa direndos dulu, kemudian dimasukkan ke dalam baskom air. Setelah dimasukkan ke dalam baskom air, kemudian teman-teman bisa bacakan ayat-ayat ruqyah. Apabila terindikasi ada sihir, maka yang teman-teman baca yaitu pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah 1-5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 102, kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257,
Kemudian 3 terakhir surat Al-Baqarah yaitu 284, 285 dan 286. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan di surat Al-A'raf dari ayat 117 sampai ayat 122. Kemudian ditambah lagi surat Yunus ayat 8182. Kemudian surat Al-Hasyr 21 sampai 24. Kemudian Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Nah, setelah pembacaan berikut disertai dengan tiupan. Jadi misal kita baca surat Al-Fatihah dulu, bagusnya bilangan ganjil ya, entah itu 3 kali ataupun 7 kali. Nah, setelah pembacaan surat kemudian beri tiupan, lanjut ganti surat, misalkan surat Al-Baqarah 1 sampai 5, ditiupkan kembali dan seterusnya seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mulai melakukan terapi mandi daun bidara ini dengan mengucurkan dari daerah kepala, gosok-gosok ini sampai masuk ke pori-pori, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi selain buahnya bisa dimanfaatkan, daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai terapi gangguan jin. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, selain untuk dimandikan, daun bidara ini juga bisa untuk diminumkan dengan cara ditumbuk, kemudian setelah halus dimasukkan ke dalam 1 gelas air, dan teman-teman bisa membacakan ayat-ayat ruqyah yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ditiupkan lalu diminumkan dengan membaca basmalah. Dan untuk lebih rincinya insya Allah akan saya cantumkan pada kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut adalah review dari pohon bidara beserta buahnya dan beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari daun bidara ini. Salah satunya yaitu untuk terapi gangguan jin. Jika teman-teman ingin mencoba silahkan, dan semoga yang sedang terkena ujian, terkena sihir maupun gangguan jin, semoga Allah lekas angkat gangguannya, Allah lekas sembuhkan dari sakitnya, dan Allah beri hidayah, serta Allah lindungi dari setiap kejahatan-kejahatan dari makhluk yang Allah ciptakan. Oke teman-teman, segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.